Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita sekali bisa melayani pada kesempatan ini. Dan masih dalam suasana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pandemi COVID-19 ya. Dunia ini memang akan terus selalu mengalami perubahan Bapak Ibu. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Musim-musim hidup, kehidupan pasti mengalami perubahan. Tetapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang tetap bersama dengan kita. Amin saudara. Hari ini saya akan berbicara bagaimana supaya kita bisa kuat dan teguh dalam kehidupan ini. Ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ada banyak orang yang gak kuat. Tadi saya baca detik, cuma sekilas ya. Ada muncul notifikasi di handphone saya. Seorang suami membakar istri dan anaknya bersama-sama. Ada begitu banyak hal-hal yang mengerikan yang kita lihat hari-hari ini. Tetapi sebenarnya COVID-19 ini mengajarkan kepada kita betapa terbatasnya kehidupan kita. Membawa kita untuk kembali melihat kepada Tuhan dan segalanya. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Walaupun saya tidak bisa melihat senyum saudara, tapi saya tahu hati saudara bersuka cita hari ini. Amin saudara? Iya, jangan jadi terganggu hanya karena kok ini jemaat gak senyum ya sama saya gitu kan saudara ya. Tapi saya percaya hati kita diberkati oleh Tuhan, penuh sukacita. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi kita baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Nanti ayat-ayat yang lain akan saya bacakan di poin-poin khotbah saya hari ini. Mazmur 27 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1 saya bacakan. Ya, ayat 2 Bapak Ibu. Ya, ayat 3 kita baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan adalah penolongku, aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin saudara. Ayat 2 dan ayat 3 Daud memberikan gambaran kehidupan yang kita jalani, yang kita alami, yang kita hadapi. Kehidupan ini unpredictable Bapak Ibu. Gak bisa diduga. COVID ini masih belum ada Bapak Ibu ya. Sebuah ketetapan yang sudah sah. Berubah-ubah. Ya. Dulu jangan gak usah pakai masker, yang sakit aja yang pakai masker. Kan begitu pertamanya. Ya, orang rebutan masker, tiba-tiba harus semua pakai masker. Ya, COVID-nya berubah-ubah juga. Kemarin yang kita baru dengar berita, nggak ada gejala, nggak ada panas, nggak ada batuk, tiba-tiba oksigennya habis. Ya, di Malaysia, di Singapura, bukan nyerang paru, nyerang otak. Coba, kehidupan nggak bisa kita duga. Kita mungkin punya planning, kita punya rencana, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba, saudara-saudara. Dan Daud coba menggambarkannya dengan mengepung aku. Dikatakan peperangan melawan aku. Bahkan dikatakan sekalipun tentara ya mengepung dia.
menyerang dia. Ini gambaran dari pergumulan hidup yang setiap orang bisa alami Bapak Ibu. Setiap orang bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang tidak pernah diduga terjadi. Seorang anak pernah marah dengan Tuhan karena mamanya yang begitu sayang dengan dia. Dia masih SD tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Seorang ayah bertanya-tanya, saya pulang pelayanan dan saya waktu salaman ditanya anak saya Pak pulang gereja malam minggu main drum. Dan ketika dia naik motor ditabrak, meninggal. Dia pulang pelayanan, bukan dari diskotik, meninggal. Itulah kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita nggak pernah bisa tahu, kita nggak pernah bisa duga apa yang terjadi. Rumah tangga Anda yang tadinya baik, tiba-tiba bisa mengalami goncangan. Kesehatan Anda olahraga, Anda jaga makan, tiba-tiba bisa kena penyakit yang sangat serius. Itulah kehidupan. Tapi bagaimana supaya kita bisa tetap kuat? Dan Daud berkata ayat yang ketiga, apapun itu yang terjadi, pergumulan apapun yang datang, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dia tidak, saudara-saudara, goyah. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap kuat dan teguh, dia tetap percaya. Amin saudara. Kita belajar hari ini dari firman Tuhan ini. Ayat 1 Daud mulai bukan dengan persoalan, tapi dengan menunjukkan siapa Allah yang disembah. Memang kita punya masalah, tapi jangan fokuskan kepada masalah. Fokuskan kepada Tuhan kita yang luar biasa. Ayat 1 dia berkata, Tuhan terangku, Tuhan benteng hidupku, Tuhan keselamatanku. Dia bicara tentang Tuhan yang dia sembah. Dia tidak pertama bicara tentang pergumulan, masalah yang terjadi. Tetapi dia lebih banyak bicara tentang Tuhan yang luar biasa. Hari Jumat kemarin, para pemimpin kita di Sinode mengadakan Zoom. Itu namanya ada MPL, Majelis Pertimbangan. Ya, lengkap. Yang bawa renungan Pak Obaja, orang tua kita dari GB Keluarga Allah Solo. Dan dia katakan, saudara boleh dengar-dengar berita dunia, itu cukup 25% paling banyak. Ya. 75% Anda harus dengarin firman Tuhan. Dengarin kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Amin saudara. Jangan kebanyakan dengarin berita COVID. Anda yang penting super hati-hati harus. Ya, bukan berarti kita tidak ikuti protokoler kesehatan, harus. Tapi saudara-saudara jangan terus Anda pantau terus saudara ya. Setiap 1 jam lihat berita, lama-lama saudara-saudara Pak jadi takut. Ini kejadian nih, teman saya telepon saya. Ketakutan nih saya kemana-mana. Kenapa? Waduh tiap hari gue nonton berita COVID. Lalu tiap hari saya bilang, lu mah gak nonton kata dia, kagak gue lagi betul-betulin rumah saya bilang ya. Jadi gak tahu berapa yang meninggal ya pokoknya jaga kesehatan aja. Ya, dengarin banyak. Sekarang di apa? Media. Ya, pujian penyembahan, kolaborasi, hamba-hamba Tuhan. Aduh, itu memberkati kita saudara. Itu setel kencang-kencang supaya apa? Didengar telinga kita, masuk di hati kita sehingga timbul iman. Daud berkata Tuhan adalah. Bagaimana kita bisa kuat dalam hidup ini saudara-saudara? Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda nggak mengenal Tuhan yang Anda sembah, Anda menjadi bimbang, Anda menjadi ragu, Anda menjadi takut. Kok keadaan begini ya, kok dunia begini? Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Dan Daud bicara tentang Tuhan. Adalah apa? Terang, keselamatan. Tuhan adalah benteng. Kenapa dia bisa bicara tentang Tuhan yang demikian? Karena dia punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu setiap pergumulan saudara, penderitaan saudara, kesulitan saudara, sakit penyakit saudara, itu adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya sehingga Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub berkata, dulu dari kata orang saja aku mengenal tentang engkau. Udah kenal Tuhan tapi apa? Dari kata orang. Dulu saya sudah sekolah pendeta. Ya, belajarnya teologi ya.
tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan. Di sana kita nggak bicara baut, mesin, nggak bicara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bicaranya tentang Tuhan. Tapi apa? Tuhan izinkan pergumulan-pergumulan dalam hidup saya, dalam hidup rumah tangga saya, supaya kami punya pengalaman mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga ketika ada masalah, kita bisa berkata Tuhan penolong, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan izinkan November kemarin istri saya mengalami satu penyakit kanker, Bapak Ibu. Kami nggak pernah duga. Kami periksa di Indonesia beberapa rumah sakit dan terakhir pemeriksaan yang paling canggih untuk kanker kami lakukan. Walaupun harganya cukup mahal supaya benar-benar tahu dan divonis stadium 4. Istri saya kaget, saya juga kaget. Istri saya setiap hari layani anak-anak PAUD. Dulu dia mengajar di beberapa sekolah internasional, tapi ketika dia menikah dan kami di pelayanan, dia berpikir anak-anak kasihan, banyak anak-anak yang gak mampu. Bukan money oriented, bukan, tapi people oriented. Bagaimana melihat anak-anak ini, istri saya punya hati yang besar buat mereka. Itu PAUD, aduh orang-orang yang apa susah. Tapi ngajarinya seperti apa, orang-orang yang apa, sekolahnya mahal. Kalau belajar tentang saudara-saudara komunikasi, kirim surat, itu anak-anak dibawa ke kantor pos, repot banget coba bayang Bapak Ibu. Sampai ditenteng-tenteng ke kantor pos. Bicara tentang apa? Transportasi dibawa naik kereta api. Itu anak-anak saudara-saudara ya pernah dibawa ke Kitsania. Itu anak-anak susah. Lihat gedung Jakarta aja, Miss, dia bilang ini gedungnya gede-gede. Setiap pagi. Antara anak sekolah yang kecil diantar ke mertua, dia ngajar, dia lakukan. Melayani dengan setia. Cancer. Dan ketika saya hampir ambil obat kemo di depan RSPAD, waktu pemeriksaan kami pakai biaya sendiri supaya yang terbaik dapatnya. Tapi untuk kemo operasi kami tahu biayanya cukup besar. Dan kami istri saya nggak punya asuransi. Dan akhirnya saya ambil di RSPAD. Waktu mau ngambil obat, ada satu hal di hati saya, coba diperiksa di Penang. Akhirnya kami bawa ke Penang, saudara. Saya bilang istri, kita ke Penang. Wah biayanya udah cukup besar habis, nggak apa-apa. Nanti kalau Tuhan buat mujizat untuk kita bisa berangkat, berarti seterusnya Tuhan akan tolong. Baru nyalain mobil Bapak Ibu di parkiran, telepon masuk. Ada teman yang bilang, bang saya ada transfer untuk istri. Saya bilang, berangkat. Walaupun nilainya cuma gak seberapa, saya tahu biayanya akan sangat besar, berangkat. Dan saudara tahu waktu di Penang, harus periksa ulang. Semua pemeriksaan yang biayanya mahal, udah habis puluhan juta di sini, harus dihabiskan lagi untuk periksa. Dan sakitnya bukan cuma satu Bapak Ibu, sakitnya jadi 2. Di paru-paru, kata dokter bukan stadium 4. Itu kabar baiknya. Di paru yang dikatakan nyebar oleh dokter, nggak mungkin. Dan ditemukan, kami berobat ke Loh Guan Lai. Untuk paru kami berobat ke Gleneagles. Saudara tahu, dokter akhirnya menemukan ada virus di paru, ada kanker di payudara. Dan harus kemo. Satu kali saya temani istri saya. Kemo yang kedua tiba-tiba ada berita lockdown. 1 hari sebelum lockdown harusnya istri saya akan kemo. Buru-buru. Temannya bilang segera berangkat. Dan kita nggak mungkin berangkat berdua. Istri saya bilang kamu tinggal urus anak-anak, saya berangkat sendiri. Dan dia benar, kemo kedua sampai ke-7. Tidak ada yang nemanin, dia sendiri. Sampai operasi, nggak ada yang nungguin, dia sendiri. 5 bulan Bapak Ibu. Pisah dari anak-anak dan suami. Sendiri di sana. Harus berjuang. Tapi Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Kami di sini nggak pernah kekurangan. Setiap biaya kemo, saya prinsip padang gurun. Kalau Tuhan bawa kita ke padang gurun, selalu saya punya prinsip, ada mana setiap hari. Cukup. Dan betul. Kemo pertama, Tuhan tolong. Kemo kedua, mujizat, hal-hal yang luar biasa. Orang bilang, ditanya saya waktu pelayanan, di salah satu GB juga, ada asuransi istri Pak? Nggak ada. Aduh Pak, gimana itu Pak? Udah, Tuhan yang akan tolong.
Tuhan sediakan Bapak Ibu. Sampai operasi tanggal 10 kemarin Agustus istri saya pulang. Ya, nanti di akhir khotbah kita lihat kesaksian sedikit bagaimana dia berjuang di sana. Dan ternyata bisa memberkati banyak orang. Kami punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Lewat setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Daniel 11 ayat 32 mengatakan begini. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Makanya saudara, kenapa kita di gereja ada pembelajaran-pembelajaran. Ada kom, ada kul, ada pembinaan-pembinaan yang lain. Supaya kita kenal Tuhan lewat itu. Supaya kita bisa tetap kuat ketika masa kesulitan tiba. Dan ketika masa kesulitan tiba kita tahu itu bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Tapi karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Bukan cuma saya katakan Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan. Tapi kami ngalamin bagaimana Tuhan yang menyediakan mencukupkan. Bukan cuma saya katakan gak usah takut. Tapi kami belajar itu tidak takut. Karena Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa yang sulit. Dan umat yang mengenal Tuhan dikatakan apa? Akan kuat dan bertindak. Amin saudara. Yang kedua. Ayat yang keempat. Ya. Dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang kedua saudara. Kalau kita mau kuat. Yang kedua kita harus bersekutu dengan Tuhan. Amin saudara. Yohanes bilang apa? Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Efesus 6 mengatakan kuat di dalam dia. Bukan cuma oleh dia, di dalam. Kalau kuat oleh itu masih apa? Belum bersama. Tapi kalau kuat di dalam Tuhan, kita benar-benar ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ini waktu-waktu yang baik saudara. Memang masa-masa Covid ini suami istri banyak di rumah katanya banyak bertengkar malah. Nah anak Tuhan jangan dong. Anak Tuhan malah banyak apa? Pakai waktu berdoa. Bersekutu. Amin saudara. Nyanyi menyembah Tuhan. Bersekutu dengan apa? Tuhan. Karena apa? Kerajaan Allah, Tuhan sebagai rajanya, itu kerajaan yang tidak tergoncangkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatu akan digoncangkan. Coba Anda pikirkan. Mana adalah lini kehidupan yang tidak tergoncang? Saya waktu istri divonis kemo. Saya pikir udahlah Tuhan cukuplah. Saya ada berkat-berkat pelayanan. Pasti cukup. Setiap bulan tenang aja. Tiba-tiba lockdown saudara. Ayo. Tuhan ajar saya. Kamu gak boleh berharap kepada pelayanan. Berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Itu kan Singapura itu kan negara kecil ya. Tapi orang gak berani macam-macam loh. Kenapa saudara? Sekutunya seram. Halo, amin saudara, bisa ngerti maksud saya? Kerajaan-kerajaan dulu kalau mau perang, cari negara sekutu. Karena apa? Sekutu itu bicara tentang apa? Penambahan kekuatan. Dan saudara tahu gak ada kekuatan yang lebih kuat daripada sorga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, goncang, benar-benar goncang. Tapi bagaimana kerajaan Allah support, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Nggak mungkin dibiarkan. Kenapa goncang? Supaya yang tidak tergoncangkan itu kerajaan Allah itu menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Karena kalau nggak ada goncangan semua sama. Tapi kalau ada goncangan baru kelihatan mana yang kuat mana enggak. Selama kita bersekutu dengan Tuhan, saya percaya kita menjadi orang yang kuat dan teguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bangun persekutuan saudara dengan Tuhan. Paksa saudara-saudara. Dikatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung. Amin saudara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara, bukan cuma satu dua, segala perkara. Saya terenungkan beberapa bulan ini menjalani mendampingi istri. Aduh, waktu dioperasi saya di kamar nangis, nggak ada. Ini operasi Bapak Ibu. Berapa kali dia cerita waktu kemo, masuk obat kemo dia sesak, gelap. Tetapi kami bersekutu dengan Tuhan. Kami bersepakat dengan kerajaan Allah. Dan tidak tergoncangkan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga,
Ayat 8 dikatakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah, dikatakan hatiku, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Kalau Anda mau kuat dalam apapun, perhatikan nih, dalam apapun. Bisnis, rumah tangga, pelayanan, kehidupan. Yang ketiga, saudara ikuti aja firman Tuhan. Firman Tuhan itu paket full, lengkap, gak ada yang kurang. Mau bicara soal ekonomi ada, leadership ada. Mau bicara tentang apa aja, rumah tangga ada. Ikutin aja. Karena kalau kita ikuti firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur 119, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang, pasti jalan hidup kita diterangi. Gak mungkin Bapak Ibu tersesat kalau kita ikut firman Tuhan. Kalau kau hadapi masalah apapun, tanya apa kata firman Tuhan. Ini yang pertama harus kau lakukan. Kalau kau hadapi masalah dengan rumah tangga dengan suamimu, tanya apa kata Tuhan. Jangan tanya apa kata temanmu. Saya punya suami kurang ajar nih. Wah, zaman sekarang lu mau aja sih. Ya. Lu masih muda, cantik, kerjaan oke. Gua kayak gitu tuh, gua buang itu ke Ciliwung. Coba gitu saudara. Jangan. Apa kata Tuhan? Ikutin aja. Anak-anak muda kalau engkau mau hidupmu berhasil, diberkati Tuhan, ikuti apa kata firman Tuhan. Selama kita ikuti apa kata firman Tuhan, gak mungkin kita lemah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Anda menabur, jangan lihat situasi. Lihat apa kata firman Tuhan. Apa kata Tuhan. Selama kami mengalami masa sulit, ada banyak kesempatan kami bisa menabur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Istri saya dari Penang, ada orang yang kekurangan, gak ada sembako, dikirimin di Indonesia. Dia bilang pagi-pagi hari Minggu, waktu itu saya selamat hari Minggu, saya baru transfer dana misi ke yayasan ini. Dia masih mikirin misi, masih mikirin orang lain. Kenapa? Karena dia taat kepada firman Tuhan. Saya sudah transfer perpuluhan, dia taat kepada firman Tuhan. Sulit Pak, lagi sulit. Pernah itu tinggal 120 di ATM. Anak saya minta susu, tinggal 35.000. Saya doa terus sama Tuhan. Wah, itu mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Karena Pak, kita belajar ikuti apa kata firman Tuhan. Ya, sekarang kan banyak tuh media-media sosial juga ya, yang bisa menyesatkan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, memang mengatasnamakan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang firman Tuhan yang dipotong, spot-spot. You know spot-spot? Sepotong-sepotong. Ya. Ikuti apa kata firman Tuhan. Dalam Lukas 5 ada satu kejadian. Ya, ketika Simon menjala ikan dan tidak dapat apapun semalam-malaman. Lukas 5 ayat 5. Tetapi tiba-tiba Yesus menyuruh melemparkan jala. Dan Simon menjawab begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ini bukan malas-malasan, kerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Ini saudara. Karena Tuhan yang suruh Anda lakukan. Aku akan melakukannya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Udah capek Tuhan. Tapi kali ini karena engkau yang suruh. Ingat ketika engkau lakukan firman Tuhan. Engkau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Amin saudara. Kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya. Hidup kita seperti apa? Seperti batu karang dikatakan. Dibangun, rumah dibangun di atas batu. Badai datang, banjir datang, angin datang. Lewat. Dia tetap berdiri kuat. Karena apa? Firman Tuhan. Itu akan menopang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu yang terakhir saudara-saudara ya. Walaupun tidak lihat di wajah saudara, hati saudara pasti bersuka cita. Haleluya. Dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Ayat 14. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di atas semua kebutuhan yang kita butuhkan. Mujizat akan sakit penyakit. Pemulihan ekonomi. Pemulihan rumah tangga. Anda harus menantikan Tuhan lebih daripada semua hal itu. Amin saudara. Anda sedang menanti anak sudah menikah 10 tahun. Tapi tahukah saudara bahwa yang paling Anda nantikan lebih daripada anak itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika engkau sedang
sakit, menunggu kesembuhan. Yang paling kau nanti-nantikan bukan kesembuhan, tapi Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Kalau ada Tuhan, dalam keadaan sakit pun, kita bisa punya ketenangan menghadapinya. Amin, saudara. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dagingku, batinku bisa habis lenyap, saudara. Tapi Tuhan tetap bagian kehidupan kita. Saudara tahu Salomo, orang yang paling kaya, orang yang paling punya hikmat. Tapi dia tulis pengkhotbah dengan banyak kata sia-sia. Salomo punya semua. Tenar. Raja-raja tahu dia raja yang luar biasa. Punya apa? Wanita-wanita yang dibutuhkan untuk seks. Dicari manusia sekarang ini. Sampai merela meninggalkan anak, istri, pasangan. Hanya untuk kenikmatan sesaat. Salomo punya itu. 1.000, 700 tambah 300, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1.000. Wanita-wanita biduan dia kumpulkan. Dia mau pergi kemana traveling, dia pergi. Dia tidak menyayangkan, matanya mau lihat pemandangan di Bromo, dia pergi. Kemana saja yang terbaik, antariksa, mungkin dia bisa pergi. Tetapi dia bilang semua kesia-siaan. Kita pernah tahu ada Michael Jackson yang terkenal, tapi gak puas. Kita pernah tahu ada Marilyn Monroe yang sangat cantik pada zamannya, tapi akhirnya juga mati dengan tragis. Ada Adolf Melker, seorang yang terkaya di Jerman, terkaya 94 di dunia. Dia pergi ke rel kereta, dia tabrakkan dirinya di sana. Kaya. Ada seorang Getúlio Vargas, presiden Brasil, mati bunuh diri, tembak dirinya. Punya kuasa, punya ketenaran, punya kecantikan, punya kekayaan. Tapi benarlah kata firman Tuhan, semua itu tidak bisa memuaskan kehidupan kita. Ayat terakhir Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara mungkin menghadapi masalah-masalah yang baru. Itulah sebabnya kita butuh kekuatan-kekuatan yang baru, strategi yang baru, hikmat yang baru, cara yang baru. Mendapatkan kekuatan yang baru, mereka sumpah Raja Wali terbang terus, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Dengan kekuatan sayap, kenapa? Tuhan memberi kekuatan. Lari tidak menjadi lesu, jalan tidak menjadi lelah. Karena ada kekuatan baru bersama dengan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan ketika Anda nyembah. Jangan fokus kepada semua masalahmu, Tuhan. Karena itulah yang bisa memuaskan kehidupan kita. Sebelum saya berdoa buat saudara, ada beberapa kali istri saya membuat video di Instagramnya. Dan memang setiap saya telepon dia jarang sekali mengeluh. Jarang. Paling dia cerita kejadian, hampir unfold dan lain sebagainya. Dia berkati banyak orang di sana. Ada seorang teman yang belum kenal Tuhan, dia mau pulang ke Indonesia. Dia bilang, saya mau pulang. Tapi saya mau sampaikan satu hal kepada kamu. Saya gak mau punya hutang. Apa itu Kak? Saya punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Besok pagi subuh saya akan kembali. Kita gak ketemu lagi. Izinkan saya berdoa buat kamu. Didoakan saudara. Dia mau berkati banyak di sana. Dan beberapa, cuma ada 2 ya. Saya taruh 2 ya sebelum saya doakan saudara. Coba sebentar, mungkin masih sempat. Ada videonya? Ya ini yang kemo yang ke-7. Hai rekan-rekan. Apa kabar? Berharap semuanya baik-baik. Memang keadaan tidak selalu baik, tapi respon kita itu yang menentukan perjalanan hidup kita. Saya hari ini masih berada di Penang. 3 bulan 14 hari saya ada di sini, Malaysia, untuk menjalani kemoterapi karena kanker yang Tuhan izinkan saya alami.
Berada jauh dari keluarga, suami, anak-anak memang sesuatu yang membuat saya juga merasa sepi, tetapi saya tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai saya di sini. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan saya percaya Allah yang sama, Tuhan yang sama juga akan memberikan kekuatan kepada teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun berada. Hari ini saya akan menjalani kemo yang ke-7 dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai saya, Tuhan akan menyertai kita semua yang berharap dan mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita semua. Ada satu tayangan lagi Hai menjelang rekan-rekan. operasi. Hai teman-teman. Apa kabar semuanya? Filipi 3 ayat 10 berkata bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan dengan penderitaannya supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, berkat-berkat yang kita terima maupun pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu semuanya supaya kita semakin mengenal Dia. Mari kita belajar semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dia Bapa yang baik, bahwa tidak ada rancangannya yang jahat. Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan-rancangannya atas hidup kita. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi semuanya dalam hidup kita, ada sukacita, ada penderitaan yang harus kita alami, semuanya supaya kita menjadi orang-orang yang mengenal Dia. Dan pada akhirnya pengenalan kita akan Tuhan membuat kita makin bertumbuh, disempurnakan di dalam Dia. Puji Tuhan, hari ini saya ada di rumah sakit Guan Lai karena sebentar lagi saya akan operasi. Terima kasih untuk semua dukungan teman-teman, untuk semua doa-doa, bahkan untuk semua kata-kata penguatan, bahkan berkat-berkat yang teman-teman juga sudah berikan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Bye. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari semua tundukkan kepala. Saudara, mungkin masalah yang kau hadapi sulit. Pergumulan yang kau hadapi hari-hari ini begitu berat. Tapi seperti Daud berkata, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dan kita punya kepercayaan, bukan kepercayaan yang buta, bukan kepercayaan yang kosong, tapi kepercayaan kepada Allah bahwa Dia tetap setia, saudara. Dia gak pernah tinggalkan hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Musim kehidupan silih berganti, tetapi Dia tetap Tuhan yang setia bersama dengan kita. Kenali siapa Tuhanmu. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mengasihi engkau apa adanya. Mungkin manusia meninggalkan engkau ketika engkau terpuruk, ketika engkau bangkrut, ketika engkau lemah, tapi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Terus bersekutu dengan Dia, tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Dia. Alam semesta milik kepunyaannya. Semua yang ada di alam semesta jagat raya ini milik kepunyaan Tuhan. Segalanya akan digoncangkan, tapi Tuhan dan kerajaannya tidak tergoncangkan. Segala perkara di dalam Dia pasti dapat kita tanggung, saudara. Dan ikuti apa kata firman Tuhan. Jangan pernah keluar dari firman Tuhan. Selama engkau ikuti firman, firman itu kuat membela hidupmu. Dan nantikanlah Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Karena Dia satu-satunya Tuhan kita. Mari angkat tanganmu yang mau didoakan. Saya berdoa buat saudara. Bapak lihat tangan-tangan yang diangkat hari ini. Kami membutuhkan Engkau. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah. Kau tahu segala sesuatu. Bahkan rambut kami jatuh, Engkau tahu.
Ora bataka rabas. Hari ini kami tahu kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat itu. Roh Kudus yang hidup, menghidupkan setiap kami. Menghidupkan setiap kami. Sehingga ketika Roh-Mu yang hidup itu membawa kami kepada kemenangan, membawa kami kepada kekuatan, membawa kami kepada pertolongan, dan terus membawa kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Nantikanlah Tuhan, kami nantikan Engkau lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus, setiap ketakutan, roh keputusasaan, kami cabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, merdekakan umat-Mu, merdekakan kami, supaya di tengah-tengah setiap tantangan zaman, kami berdiri teguh, kami kuat, kami kokoh, karena Tuhan yang memberi kemenangan. Ada pergumulan-pergumulan rumah tangga yang terjadi, ekonomi, kesehatan, anak-anak muda khawatir akan masa depan, pasangan hidup. Tapi lebih dari semua itu, ajar kami menanti-nantikan Tuhan. Karena tidak ada yang lebih daripada semua itu, kecuali Engkau ya Tuhan kami. Berkati umat-Mu, Roh Kudus berbicara lewat firman-Mu. Terus, bahkan saat hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh-Mu tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Umat-Mu pulang dengan kebenaran, yang memerdekakan, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberi kelegaan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami terima semua berkat Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Solatlah